Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azharuddin Yasir Said Alhamdan dari Prodi Manajemen dengan NIM 28922501112. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Manajemen Persediaan dengan dosen pengampu IPA Mas Rifa MM. Manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Mengutip dari Investopedia, manajemen persediaan mengacu pada proses pemesanan, penyimpanan, penggunaan, dan penjualan inventaris perusahaan. Hal ini mencakup pengelolaan bahan mentah, komponen, dan produk jadi, serta pergundangan dan pemrosesan barang-barang tersebut. Alasan perusahaan melakukan persediaan atau melakukan manajemen persediaan. Yang pertama, menghilangkan risiko keterlambatan datangnya barang. Yang kedua, menghilangkan risiko dari material yang dipesan dan tidak baik sehingga harus dikembalikan. Yang ketiga, untuk menumpuk bahan yang dihasilkan secara musiman. Yang keempat, mempertahankan stabilitas operasi perusahaan dan menjamin kelancaran proses produksi. Yang kelima, mencapai penggunaan mesin yang optimal. Yang keenam, memberikan pelayanan atau servis yang maksimal kepada pelanggan. Dan yang ketujuh, membuat pergandaan untuk produksi tidak perlu sesuai dengan penggunaan atau penjualannya. Fungsi persediaan. Fungsi persediaan ada 4. Yang pertama, untuk mendecouple atau memisahkan beragam bagian proses produksi. Yang kedua, untuk mendecouple perusahaan dari fluktuasi pemerintah dan menyediakan persediaan barang-barang yang akan memberikan pilihan bagi pelanggan. Yang ketiga, untuk mengambil keuntungan diskon kuantitas. Dan yang keempat, untuk menjaga pengaruh inflasi dan naiknya harga. Jenis persediaan menurut fungsinya. Jenis persediaan menurut fungsinya ada 3 macam. Yang pertama, batch stock atau lot inventory, yaitu persediaan yang diadakan karena membeli atau membuat bahan atau barang dalam jumlah besar dari jumlah yang dibutuhkan dengan alasan memperoleh diskon, memperoleh efisiensi produksi, memperoleh penghematan biaya angkut atau fluctuation. Yang kedua yaitu fluctuation stock. Fluctuation stock yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi permintaan konsumen yang tidak dapat diramalkan. Dan yang ketiga, anticipation stock adalah persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan berdasarkan pola musiman dalam 1 tahun atau menghadapi penggunaan atau permintaan yang meningkat. Jenis persediaan menurut barangnya. Yang pertama, persediaan alat kantor atau suppliers. Yang kedua, persediaan bahan baku atau raw material.
Yang ketiga, persediaan barang dalam proses atau in process goods. Yang keempat, persediaan barang jadi atau finished goods. Tujuan manajemen persediaan. Tujuan manajemen persediaan adalah sebagai berikut. 1. Lead time yang tepat dan biaya yang rendah. Memberikan layanan yang terbaik pada pelanggan. Kedua, memperlancar proses produksi. Ketiga, mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan persediaan atau stock out. Dan yang keempat, menghadapi fluktuasi harga. Keputusan dalam manajemen persediaan. Sasaran akhir dari manajemen persediaan adalah untuk meminimumkan biaya dalam perubahan tingkat persediaan. Yang kedua, mempertahankan tingkat persediaan yang optimum. Diperlukan jawaban atas dua pertanyaan sebagai berikut. Kapan melakukan pemesanan dan berapa jumlah yang harus dipesan? Yang ketiga, keputusan melakukan pemesanan dapat dilakukan dengan pendekatan, yaitu pendekatan titik pemesanan kembali atau reader point approach. Yang kedua, pendekatan tinjauan periodik atau periodic review approach. Yang ketiga, material requirement planning approach atau MPR. Biaya dalam keputusan manajemen persediaan. Yang pertama, biaya pemesanan atau ordering cost. Biaya yakni biaya untuk mendapatkan bahan atau barang. Kedua, biaya penyimpanan atau carrying cost atau holding cost, yakni biaya modal, biaya simpanan atau biaya risiko. Yang ketiga, biaya kekurangan persediaan atau stock out cost, biasanya penjualan atau permintaan yang hilang akibat kekurangan persediaan. Dan yang keempat, biaya dikaitkan kapasitas dan biaya bahan atau barang itu sendiri, yakni biaya lembur, latihan tenaga kerja, biaya perputaran tenaga kerja, biaya atas harga yang harus dibayar atas item yang dibeli. Jadi kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan, yakni manajemen persediaan tidak hanya terbatas pada pengontrolan jumlah barang di gudang, tetapi juga melibatkan pemahaman yang mendalam tentang permintaan pasar, proses produksi, dan dinamika rantai pasok. Dengan melakukan manajemen persediaan yang baik, bisnis dapat mengoptimalkan ketersediaan barang, mengurangi biaya penyimpanan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Pemilihan metode manajemen persediaan yang sesuai dengan karakteristik bisnis dapat menjadi kunci keberhasilan. Dari metode just in time hingga analisis IBC, setiap pendekatan memiliki kelebihan dan kelemahan yang harus dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.